Selamat datang dalam pembelajaran berikutnya dalam Tata Bahasa Dasar Bahasa Belanda Hukum. Kali ini kita akan memperkenalkan tata bahasa dasar dan struktur kalimat yang penting dalam konteks bahasa hukum Belanda. Materi ini kami tujukan untuk memahami tata bahasa dan struktur kalimat yang digunakan dalam dokumen-dokumen hukum serta percakapan seputar hukum dalam bahasa Belanda secara singkat. Baiklah. Pertama, kita akan mengenai bunyi ucapan dalam bahasa Belanda. Jadi ada bunyi ucapan dari suatu huruf dalam bahasa Belanda yang memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa kita belajar bahasa itu dulu dari Belanda. Jadi secara huruf, bunyi huruf banyak yang sama. Ya, seperti huruf vokal A, I, U, E, O itu pengucapannya sama. Ya, begitu juga konsonan banyak yang sama. Tetapi ada beberapa yang memang tidak sama. Ya, seperti contohnya ini. Huruf G itu dalam bahasa Belanda kita tidak mengucapkannya dengan G tapi ya, kalau orang dalam bahasa Arab itu huruf kho ya, tapi dalam bahasa Indonesia ini seperti kha. Ya, contohnya adalah kata khutbah atau kata khilaf ya. Bunyi huruf G dalam bahasa Belanda itu seperti kata yaitu contohnya kata khutbah khilaf. Nah, di sini contoh dalam bahasa Belandanya misalnya adalah gevangenisstraf. Gevangenisstraf. Ya. Yang kedua misalnya kata goederen. Goederen. Ya. Lalu ada huruf kita sebutnya J, ya. Tapi dalam bahasa Belanda berbunyi seperti huruf Y, berbunyi seperti huruf Y, ya. Huruf J dalam bahasa Belanda berbunyi seperti Y dalam kata yang atau yayasan, ya. Jadi bunyi J itu adalah bunyi seperti huruf Y dalam bahasa Indonesia, dalam kata contohnya adalah kata yang atau kata yayasan. Nah, contoh dalam bahasa Belandanya misalnya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi. Ya, atau huruf J dalam bahasa Belanda berbunyi seperti Y dalam kata yang atau yayasan dalam bahasa Indonesianya. Contoh bahasa Belandanya adalah jurisprudensi dan contoh lagi adalah judexfaksi. Judexfaksi. Ya. Untuk huruf vokal ya, tadi ini adalah contoh huruf konsonan G dan J yang dibaca dan Y. Tapi huruf yang lain adalah huruf vokal. Contohnya adalah OE digabung dalam bahasa Belanda itu bunyinya adalah U. Ya. Misalnya ini contoh wetboek. OE di sini berbunyi U, ya. Wetboek atau ontvoerder. Ontvoerder. Ya. Lalu ada lagi huruf vokal majemuk yang memang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia untuk diucapkan. Misalnya ini huruf majemuk UI dalam bahasa Belanda itu tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya adalah kata rumah. Ya, rumah itu tidak huis tapi heis. Heis. Mulutnya bulat tapi yang keluar seperti A. Heis. Ya. Lalu contohnya ini hate. Hate.
Ya, silahkan diulang. Ya, sama-sama. Haze. Ya. Hate dan haze. Lalu ada huruf vokal U, itu dalam bahasa Belanda bisa berbunyi juga U, seperti contohnya kata Yuli, Yuli kalian, ya. Tapi juga bisa berbunyi E. Contohnya untuk kata bus ini mengucapkannya adalah dengan bus. Ya, kalau anak sekarang mengatakan bus kota, anak dulu mengatakan bus kota, ya, bus. Lalu ada kata ini bunyinya pet, ya, untuk kata put, ya, tulisannya put tapi kita baca pet, ya. Jadi inilah beberapa contoh huruf konsonan dan huruf vokal yang memang tidak berbeda dengan yang ada dalam bahasa Indonesia, ya. Selebihnya itu sama, cenderung sama, ya. Selanjutnya adalah mengenai tata bahasa Belanda. Ini berlaku untuk sehari-hari maupun untuk tata bahasa Belanda hukum. Misalnya mengenai kaidah, ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada kaidah MD, diterangkan, menerangkan, ya. Di dunia ini ada dua bentuk, yaitu kaidah MD dan kaidah DM, ya. Dalam bahasa Indonesia, kata majemuk maupun dalam satu kalimat itu segala sesuatu yang menerangkan, ya, terletak di belakang yang diterangkan. Sesuatu yang menerangkan atau M itu terletak di belakang kata yang diterangkan atau D. Tapi dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris kita menerapkan terbalik, ya. Jadi menerapkan DM. Contoh dalam satu rangkaian kata, ya. Misalnya hukum perkawinan dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda menjadi huwelijk recht. Huwelijk recht artinya hukumnya di belakang, huwelijknya di depan, ya. Jadi ditukar. Hukum perkawinan menjadi huwelijk recht. Ya, huwelijk itu perkawinan, recht itu hukum. Jadi ditaruhnya di belakang. DM. Kita masuk kepada kata benda, ya. Kata benda dan kata kerja. Di sini kita mengenai kata kerja dulu, ya. Kata kerja dalam bahasa Belanda itu biasanya diakhiri dengan huruf EN atau huruf N, ya, atau diakhiri dengan N atau N, ya. Ini contohnya adalah werken, bekerja. Kata dasarnya atau stamnya adalah werk, ya. Tapi ditulis dengan infinitif. Dengan infinitif artinya ditulis dengan bentuk seperti ini. Ada tambahan N atau N, ya. Werken. Lalu misalnya beledigen, ya. Kata dasarnya adalah beledig, ya. Ditulis secara infinitif menjadi beledigen. Ini ciri-ciri kata-kata dalam kata kerja yang ada di kamus. Lalu contohnya lagi adalah pleiten, ya, pleiten atau getuigen, atau berechten. Biasanya kalimat atau kata-kata ini yang berakhiran en atau en
terakhir diucapkannya dengan bunyi yang lemah, hampir nyaris tidak terdengar sebenarnya. Ya, getuige, getuige, berechte, berechte, ya, pleiten, pleiten. Bunyi N-nya hampir tidak terdengar. Ya. Nah, salah satu ciri-ciri lainnya adalah bahwa kata kerja ini selain diakhiri dengan en atau n, huruf n, maka biasanya disertai juga dengan bentuk lampau dan bentuk selesainya suatu kata di dalam satu rangkaian kamus kata ya. Di sini bentuk selesainya diartikan dengan past participle atau verleden deelwoord. Ini biasanya bersama-sama dengan kata infinitif, lalu ada bentuk lampau, lalu ada bentuk selesainya. Itu dalam satu rangkaian. Itu ciri-ciri kata kerja yang ada di dalam kamus. Ya. Selanjutnya untuk kata benda. Bagaimana kita mengenal bahwa ini adalah kata benda? Di kamus itu sudah diberi tanda, yaitu dengan huruf V, M, dan O. Ya. V ini adalah vrouwelijk atau betina. M ini adalah mannelijk atau jantan. O ini adalah onzijdig. Onzijdig itu artinya netral. Ya. Jadi di belakang kata benda itu biasanya dikasih tanda V, M, dan O. Di sini ada contoh ya. Misalnya berg. Kata berg ini biasanya di belakangnya dikasih bentuk singkatan. Misalnya ini V ya. Dia berarti bentuknya vrouwelijk, betina. Lalu ternyata bahwa bentuk ini V, vrouwelijk, mannelijk, dan onzijdig itu adalah juga berkaitan dengan kata sandang de dan het, ya, bergantung kepada katanya. Seperti ini, boek itu berkata sandang het, het boek, ya, de aanklager, pengadu. Aanklager itu orang, pengadu, pendakwa, maka dia berkata sandang de. Yang berkata sandang het itu adalah yang onzijdig, netral. Semua yang onzijdig dia berkata sandang het. Semua yang vrouwelijk dan mannelijk itu berkata sandang de. Itu ya. Lalu ada lagi ciri-ciri lain adalah kata-kata benda yang diakhiri dengan bentuk ing form, ya. Tadi seperti contohnya belasting, ya. Lalu ada juga yang berakhiran heid atau heid, ya. Seperti zwakheid itu dia berkata sandang de, ya. Itu ciri-ciri daripada kata benda. Nah, sementara ada kata ganti, juga ada kata depan, ya. Dalam bahasa Belanda hukum itu, ini hanyalah contoh sedikit dari kata bahasa Belanda hukum mengenai kata ganti, ya. Kata ganti orang, kata ganti benda, ya. Hij, dia laki-laki. Zij, dia perempuan. Lalu sen atau sein itu untuk kata ganti milik. Har atau der itu untuk kata ganti milik untuk perempuan, ya. Lalu ada kata depan dalam bahasa Belanda. Itu misalnya kata voor, van, in, ya. Itu semua adalah contoh-contoh daripada kata depan. Baik, selanjutnya adalah mengenai
struktur kalimat. Struktur kalimat dalam tata bahasa Belanda. Ini merupakan struktur yang digunakan untuk bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa hukum. Ya. Seperti standar dalam bahasa Inggris juga, kata kerja itu ada di tempat kedua. Jadi pertama adalah subjek, lalu predikat, lalu objek atau kata keterangan. Ya. Di sini dicontohkan dengan ik ga naar de rechtbank. Ik ga naar de rechtbank. Ik, saya, subjek. Ga, pergi, itu kata kerja atau PV. Naar, artinya ke. De rechtbank adalah pengadilan atau objek. Ya. Lalu ada bentuk yang lain, yaitu yang subjek plus PV. PV itu artinya persons form. Ya. Persons form sama juga dengan kata kerja yang disesuaikan dengan subjek. Ya. Subjek, subjek plus PV plus keterangan plus sisa predikat atau kata kerja. Ya. Di sini dikasih contoh, hij heeft zijn straf al uitgezeten. Hij heeft zijn straf al uitgezeten. Ya. Dia heeft itu mendapat sebenarnya atau sudah, ya, zijn straf hukumannya, straf itu hukuman, zijn itu nya, hukumannya, al sudah, uitgezeten menjalani. Ya, jadi kalau lengkapnya dia sudah menjalani hukumannya. Ya, jadi kata kerja sisa, ya, sisa predikat itu ditaruh di akhir kalimat. Jadi ada kata kerja bantu, ada kata kerja sisa. Nah, ini yang membedakan dengan struktur bahasa Inggris karena ada sisa kata kerja yang ditaruh di akhir kalimat. Ya. Have itu sama dengan bahasa Inggris have juga. Ya. Hij heeft zijn straf al uitgezeten. Uitgezeten itu menjalani kata kerja. Ya. Jadi dia ditaruh di belakang. Inilah ciri khas bahasa Belanda, baik bahasa hukum maupun bahasa sehari-hari. Ya. Di sini ada beberapa contoh struktur kalimat yang memang umum. Misalnya kalimat aktif, de rechter beslist over de zaak. De rechter beslist over de zaak. Lalu kalimat pasifnya ditandai dengan kata word. Word, ya. Word dalam bahasa Indonesia menjadi die. De zaak wordt beslist door de rechter. De zaak wordt beslist door de rechter. Ya. Perkara tersebut diputuskan oleh hakim. Word beslist. Kata word itu yang menentukan bentuk di atau pasif. Lalu ada kalimat tanya, misalnya, wat is het vonnis? Wat is het vonnis? Apa putusannya? Ya, contoh lain dari kata tanya ada ya. Tentu para mahasiswa tahu nih. Selain what, apa lagi? Ada kata apa lagi? Ya. Oke, lalu ada kalimat perintah. Ya. Ini contohnya, leg de eed af. Leg de eed af. Ambillah sumpah. Ya. Eed itu sumpah. Dan yang kelima adalah contoh kalimat yang bersyarat. Ya, ini kalau dirinci ya, contoh bentuk kalimat. Misalnya ini, als hij getuigt,
zal de zaak worden opgelost. Ya. Als hij getuigt, zal de zaak worden opgelost. Jika dia bersaksi, perkara akan terselesaikan. Jadi di sini diperlihatkan ada kata kerja bantu, ya. Lalu ini kata kerja bantu ya, sal itu sebenarnya kata kerja bantu. Will, sal, ya, termasuk dalam kata kerja yang membantu. Oke, jadi dan di terakhir ada opgelost, losten op, ya, satu kata majemuk losten op. Ini kata kerja, tapi karena dia bentuk struktur kalimatnya seperti ini, maka kata kerjanya atau sisa kata kerja ditaruh di belakang, sisa predikat. Opgelost. Ya, ini contoh lain mengenai tata bahasa dan struktur kalimat. Ada contoh berbentuk kalimat. Wetboek van strafrecht bepaalt de straf voor verschillende misdaden. Wetboek van strafrecht bepaalt de straf voor verschillende misdaden. Diartikan sebagai kitab undang-undang hukum pidana menentukan hukuman untuk berbagai kejahatan. Lalu ada contoh lain mengenai kalimat yang juga digunakan untuk korespondensi atau dokumen hukum. Misalnya ini contoh surat mengenai perjanjian. Diawali dengan geachte heer or mevrouw, geachte heer of mevrouw, Tuan yang terhormat tuan atau nyonya. Lalu di situ ada naam atau nama. Geachte heer of mevrouw, lalu naam, nama dia. Op, kapan. Pada kapan. Datum artinya tanggal. Op datum hebben we atau hebben we een arbeidsovereenkomst, ya, een arbeidsovereenkomst met elkaar afgesloten. Voor de duur van, di situ adalah jumlah bulannya, antal, jumlah. Voor de duur van aantal maanden. Misalnya 5 maanden, 2 maanden, 9 maanden. Ya. Voor de duur van 9 maanden. Van rechtswege eindigt deze overeenkomst op datum. Eindigt deze overeenkomst op datum. Maksudnya tanggalnya. Ya, ini adalah contoh kalimat dalam satu dokumen. Ini biasanya untuk pengakhiran satu kontrak. Oke, ini ke sini. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar karena ada post-test dan ada pre-test, ya, yang memang saudara harus kerjakan. Sebelum menyimak ini ada pre-test. Setelah ini akan ada post-test, ya. Terima kasih, selamat belajar. Thank you well.